Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizky Alif Iriawan, calon guru penggerak angkatan 9 BBGP Jawa Timur dari Kabupaten Gresik. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Sebelumnya saya akan menyampaikan sejarah singkat Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Sorjaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Jawa Tengah. Beliau berasal dari keluarga kerajaan dan mendapatkan pendidikan awal di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Selama masa ini, beliau menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap orang pribumi dalam hal pendidikan. Ki Hadjar Dewantara berangkat ke Belanda pada tahun 1903 untuk melanjutkan pendidikannya di sana. Beliau mendalami ilmu hukum serta filsafat. Di Belanda, beliau terpapar dengan gagasan-gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan nasionalisme yang mempengaruhi pandangannya tentang perjuangan bangsa. Selama di Belanda, beliau terlibat dalam kelompok mahasiswa Indonesia yang aktif dalam gerakan nasionalis. Beliau mulai menulis artikel dan esai yang membahas isu-isu kebangsaan dan pendidikan. Nama Ki Hadjar Dewantara adalah nama pena yang digunakannya untuk pertama kalinya pada saat itu. Ki Hadjar Dewantara kembali ke Indonesia pada tahun 1913. Beliau melihat kondisi pendidikan di tanah air yang masih diwarnai oleh ketidaksetaraan. Hal ini memotivasi beliau untuk memperjuangkan pendidikan inklusif dan merakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1922, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Konsep pendidikan di Taman Siswa berfokus pada pengembangan karakter, kemandirian, dan kreativitas siswa. Lembaga ini menjadi tonggak penting dalam upaya menjadikan pendidikan lebih terjangkau dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Ki Hadjar Dewantara meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta, tetapi warisannya terus hidup dalam sistem pendidikan Indonesia dan kesadaran nasional. Ia dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan diakui sebagai tokoh penting dalam memajukan pendidikan serta perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kesimpulan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hadjar Dewantara Ingarso Sang Tulodho, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Semboyan Ki Hadjar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Dan berikutnya saya akan menyampaikan hasil refleksi terhadap pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara, saya memiliki keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil bila guru mendominasi proses pembelajaran karena penyampai ilmu adalah guru. Kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang ideal. Capaian belajar semua anak sama. Pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi agar murid fokus menerima pelajaran. Murid berhasil adalah yang mendapat nilai ujian tinggi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya merasa tercengang dengan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai anak, memaksakan kehendak saya sebagai orang yang merasa lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan relevan hingga saat ini yang membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan dan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai emong yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut.
Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik maka dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai emong yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut perlu tindakan yang berbeda sesuai kebutuhan anak. Dan yang terakhir akan saya sampaikan pada video ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan di kelas atau sekolah dalam mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan merakyat. Menerapkan pendidikan yang tidak memandang latar belakang ekonomi atau sosial siswa. Memastikan akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, pengembangan karakter. Fokus dalam pembentukan karakter siswa yang berintegritas, mandiri, bertanggung jawab. Mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan melalui pendidikan. Yang ketiga, pendidikan kreatif. Mengembangkan pendidikan yang mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Memberikan ruang bagi eksplorasi, kolaborasi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Yang keempat, pengembangan kemandirian. Memberi siswa tanggung jawab dalam proses belajar mereka sendiri. Mendorong siswa untuk aktif menggali pengetahuan dan membangun pemahaman mereka. Yang kelima adalah konteks lokal dalam pembelajaran. Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan dan budaya lokal siswa. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang keenam adalah menghormati keunikan siswa. Mengakui dan menghormati perbedaan individual siswa. Mengembangkan pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang ketujuh, kepekaan sosial. Mengajarkan siswa untuk peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan. Mengembangkan kesadaran tentang tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah berpikir kritis, mendorong siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan mandiri. Mengarahkan mereka untuk menilai informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan di kelas atau sekolah dalam mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Karena pemikiran Ki Hadjar Dewantara seolah menembus zaman dan sangat relevan diterapkan sampai saat ini maupun nantinya ke depan. Demikian kesimpulan dan refleksi dari filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.